tahu Sumedang. Basah. Pakai sepatu, Pak. Pakai sepatu, Pak. Basah. Iya. Iya, Pak. Silat. Saya pilih. Iya, tadi ada berapa orang untuk pindahkan? Dua. Iya. Dua. Dua ya. Ayo. Di sini saya tadi nanti ya sekarang. Aduh. Mau bikin apa saya sudah punya. Biasanya begitu nih, saya itu kadang juga masih kadang tumbuh. Nah, yang tumbuh bisa dikit gitu kan. Oh ya, itu. Nah, itu sudah lebih bagus lagi kalau kita tanam di sini. Iya kan. Nah, makanya ke nanti sebenarnya begitu Pak. Sebuah sekolah-sekolah penggerak yang agraris seperti ini ya, bukan di pusat marah begitu. Ada yang cuma 1 meter, ada waduh Pak. Yang penting kita tahu caranya bikin pupuknya, kita tahu caranya menangani Pak. Cuma kan orang nggak tahu, orang nggak mau belajar gitu. Jadi saya kan hobi, suka, mau dan belajar. Saya lebih kalah daripada saya kalahkan itu penyuluh Pak. Penyuluh pertanyaan di masih bohong itu. Teori ya. Itu padahal itu memang bisa Pak, tapi itu hanya suplemen tambahan sedikit supaya dia misalnya lebih manis lagi, lebih besar lagi buahnya. Tapi itu bukan utama. Yang utama itu yang tadi pupuk organik yang dibuat dengan bakteri-bakteri alamiah supaya nggak sangat. Siapa yang akan mengajar sebentar? Kita dalam 3 tahapan ke depan ini, 3 tahun ya. Tidak apa-apa kalau Bapak Ibu masih pakai pembelajaran yang bukan berdiferensiasi, tapi minimal berfokus pada siswa. Kan kita kan satu juga kan kita tentu itu yang pembelajaran berfokus pada siswa. Artinya pembelajaran yang kita lakukan ya kembangkanlah menjadi berbagai macam variasinya gitu. Variasi ada berbagai sumber belajar yang kita pakai, ada beberapa macam media, ada beberapa macam modelnya yang kita pakai, dan variasi lah maksudnya. Itu kan sudah awal daripada berdiferensiasi. Karena berdiferensiasi kan artinya berbeda untuk setiap siswa, tapi kita berbeda-beda bermacam-macam, tapi untuk semua dulu. Begitu, kita untuk masing-masing siswa, tapi itu semua, tapi berbeda-beda, bermacam-macam gitu. Sehingga tidak hanya ceramah, tidak hanya kasih tugas kelompok, ada yang lain. Dan selalu kita ganti-ganti. Bagusnya bagaimanapun metode, hebatnya bagaimanapun metode, kalau itu terus kita pakai, proses itu kan anak. Jadi harus bervariasi. Ibu Dila, siapa lagi yang masuk di kelas? Ada yang sisa kan? Tidak apa-apa. Yang penting saya mau lihat saja bagaimana Anda melaksanakan yang biasanya sehari-hari. Mundur ke bawah begini, tojol. Tapi di sini, ya palingan luka-luka sedikit dan pokoknya kan tidak bisa kasih naik motor, palingan jalan kaki terus. Kalau dia di sini ya mati kurang bawah. Dan ternyata di Tuang itu Pak sudah banyak yang meninggal di jalan masjid. Pada ekstrim Pak. Pas mau hujan gelap lagi Pak waktu itu. Bilang enggak, Tuhan melindungi. Seandainya pas itu menurun begitu hujan, aduh kalau begitu saya. Yang kayak begitu saya lewati Pak, malah bahaya. Bahaya jiwa, bahaya. Saya sampaikan ini. Oh, di apa namanya? Ada di tablahan dulu saya punya di tanya.
ada proyek model juga di sana dulu. Dan ini kalau di Mambia, oh jembatan masuk, ada kapal. Di sini ditarik ya, turun jalan itu saya agak terus nanti bayar kalian jadi cek aja. Ada tiga orang dulu ya. Ayo Pak, ini perjalanan saya sudah belajar dari Makassar, Jakarta, terbangan ke Lombok Barat, ada Afrika, Lombok Barat. Balik lagi begitu hujan dan itu pesawat tidak dan perjalanan nggak pernah goyang-goyang terus pesawat. Ada delay. Sebelum kita belajar, mari kita bersama kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk. 3. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, dengarkan namanya dan acungkan tangannya. Baitur Rahman. Allah. Kemana nih Baitur Rahman? Ya, layaknya rumahnya. Kenapa? Pergi ke kampung mamanya. Ada orang meninggal. Oke, Wasri Ihman. Hadir. Muhammad Ihsan. Hadir. Sudah. Siapa yang belum mandi? Jujur, ayo. Ya, kenapa belum mandi? Ingin bawa air hujan. Dingin, kata hujan. Ya, ini alasannya Samsina, ada lain. Kenapa? Ingin ke saya, Bu. Dingin. Ya, yang lainnya. Berarti hampir 100% di sini belum mandi. Iya, Bu. Astaga, ya. Jadi kalau upayakan bangun pagi-pagi kita masak air
tidak digaris-garis langsung. Kalau mau pakai metode grid, ya. Kalau mau pakai ini, seperti saya ajarkan supaya lebih gampang untuk membuat gambar. Ya. Mau pakai juga. Nanti cari referensi. Nah sekarang silakan kalian cari referensi jenis-jenis gambar ilustrasi yang akan kalian pilih. Ya. Ada yang dari HP, ada yang dari buku. Ya. Ini kartun. Yang lain coba cari dari buku paket kah? Dari buku cerita apa? Ada di sini. Sabar. Saya pilih. Coba itu percakapannya. Hai buku. Yang apa tuh? Kira-kira ekspresinya itu dulu. Kira-kira ekspresinya bagaimana? Sedih atau sedih ya? Tama kami sunod. Kemudiannya pergi ke situ ya. Makalila na din yung Ini gambar apa ini? Doraemon. Doraemon. Kalau ini? Sederhana ya, tapi ada maknanya. Mm-mm. Jadi ini Pak, dari mana dapat contoh gambar-gambarnya? Dia cari referensi sendiri. Cari referensi sendiri ya. Mereka sesuaikan dengan minat dan kemampuannya. Oke. Jadi sesuai minat dan kemampuannya. Jadi diambil di mana referensinya Pak? Di buku atau di internet? Di internet. Apalagi? Ada lagi? Dapat dari mana ini Pak Tur? YouTube. Di YouTube. Ya. Oke. Namanya teknologi. Jika kebanyakan banyak yang gambar kartun karena agak gampang. Iya. Kalau jenis ini yang kayak begini, ini namanya karikatur. Karikatur. Yang mana Pak? Yang ini? Yang gambar orang ya? Ya, Ini orang sedang apa? Pencaksilat berlari? Pancasila. Oh, pencaksilat. Ini kebetulan toko film. Toko film Pak ya? Ya. Karikatur. Ininya, kalau karikatur itu proporsionalnya tidak apa ya? Karena kepalanya besar kemudian badannya kecil, tidak proporsional lah istilahnya dalam segi rupa. Itulah ciri khas dari karikatur. Jadi dia tidak harus satu besar badannya, Ya, tidak seimbang. tidak seimbang ya? Kalau dipikir ini gambar yang tidak seimbang ya, Ya. Karena kepalanya besar kemudian badannya kecil. Itulah jenis karikatur Karikatur. yang dibuat dengan karakter yang lucu dan menghibur. Ya. Kadang karikatur itu digunakan untuk sindiran-sindiran, Sindiran-sindiran misalnya kepada pemerintah. Ya. kepada Protes kepada pemerintah, apakah itu kebijakan-kebijakan
Maka dibuatlah ini gambar-gambar seperti ini, misalnya toko pemerintah yang kita sindir misalnya, Ya. ya pejabat-pejabat tertentu misalnya korupsi. Ya. Misalnya itu toko-toko korupsi itu kebanyakan digambarkan dari karikaturnya seperti tikus. Tikus, ya, koruptor. Tikus perdasi, ya, itu istilahnya. Ya. Itu. Ini mau gambar apa, Aril? Bajunya Portugal. Bajunya Portugal. Ya, sekarang musim bola ya? Iya, musim. Ya, selanjutnya. Yang lainnya ada yang minum susu mungkin, drink to milk. You can eat it. Kalian bisa memakan dan meminumnya. But do you know how to make it? Apakah kalian tahu cara membuatnya? Jadi, so you just know how to eat it. Jadi tahunya cuma makan saja, tidak tahu. Boleh, steps itu tidak cukup biasanya kalian terlalu panjang ya kan tulis di bawah tulis. Lagi apa ini jelaskan? Lagi apa? Lagi mengamati apa? Ya, ini kerja LKPD-nya. Saya gugup karena di awal itu saya sudah tidak tahu mau apa tadi. Garlic. Korban harus terbiasa dengan kamera ya. Jangan pakai gitu ya, di kamera ini. Ya, pura-pura saja tidak ada kamera korban, pura-pura tidak tahu. Serius. Bukan sombong, tapi kan dia ceritanya ini tidak kita tidak lihat ya. Oke. Kalau bingung bertanya. Tiba-tiba ketawa semua di sana karena dia melucu. Gayanya saja Pak, mimiknya itu kalau dilihat lucu. Ketawa sambil bercerita, dia punya mimik dan gaya berceritanya kan langsung belum. Nah, sebenarnya materi yang dia katakan tidak lucu, tapi gaya-gayanya lucu. Apalagi kalau sudah materi lucu dia bawakan, ketawa semua bilang. Buru-buru tersinggung, saya tidak. Matematika diajar. Saya bilang, Febri, khusus nanti ini matematika kan setengah mati kita berpikir. Ada waktunya nanti kau melawak kok. Ya. Saya kasih waktu kau di sini berdiri melawak. Wah senang dia. Oh hebat Febri. Kau itu punya jangan, kau bisa jadi entertainment nanti itu, menjadi pelawak kok. Banyak uang nanti itu kalau kau bisa kembangkan bakat. Dia jadi senang. Iya Pak. Kan selama ini dia dihukum gara-gara itu. Saya malah kasih jempol. Iya Pak. Karena kadang-kadang sebentar lagi serius, dia bikin ketawa lagi di belakang. Tapi saya tidak marah. Saya hanya bilang begini Pak. Febri, belum waktunya melucu. Ada waktunya nanti Febri ya. Sebentar, kita serius dulu. Langsung diam Pak. Karena kalau kita bicara dengan baik-baik, kita hargai dia, dia dengar kita. Itu guru-guru dulu ngomel terus, ajar kau, nakal kau, mati. Siapa anak rembang? Sudah balik lagi jadi Itu artinya kita guru tidak tahu cara menghadapi anak yang seperti ini. Bukan anak nakal, anak yang mungkin saya bilang berbakat, butuh perhatian, berkebutuhan khusus dan sebagainya. Jadi memang guru kan harus pintar. Sudah pekerjaan jadi menghadapi bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang berbeda-beda itu kan di kurikulum ini begitu. Kita harus melihat karakteristik anak lalu menyesuaikan cara mengajar kita dengan gayanya. Bayangkan Pak, saya sampai kasihan sekali ketika anak ini baik-baik Pak, tidak pernah ada masalah, tidak pernah saya hukum Pak, malah saya ketawa-ketawa, saya sedang. Saya senang karena, kan matematika perlu ada keceriaan di dalam. Kita ketawa dia cerita. Gaya-gayanya saja dia tidur saya. Caranya saya mengajar toh. Kita jadi ketawa semua. Saya tidak marah sebenarnya. Saya nggak ikut senang kan. Dia senang artinya ketika saya kasih tahu kan, sudah Febri selesai, kita serius lagi. Dia dengar saya. Seperti ini tadi. Temanya apa Pak? Proyeknya? Temanya itu Bineka Tunggal Ika di. Kalau topiknya itu
filter faedah. Filter. Filter faedah. Jadi tentang konten media sosial yang supaya anak bisa filter yang mana baik. Oh ya, artinya dalam mengakses media sosial ya, buat anak. Oh, membuatnya juga bagaimana ya. Kemudian saya mau tanya, apakah itu berasal dari idenya siswa atau teman-teman guru yang pikirkan? Teman-teman guru belum ada sedikit ada ide di sebelum ya? Belum ya, karena kalau setuju juga mungkin ya nggak apa-apa. Ada 6 buku itu dulu yang namanya buku kurikulum K13 itu ya. Buku matematika ada 6 macam. Saya lihat semua itu. Saya bikin LKS. Yang mana saya mau masukkan di LKS ini yang cocok untuk siswa saya. Kadang nggak ada. Nggak ada yang cocok. Saya bilang, ini susah-susah semua ini. Saya bikin sendiri nih, yang lebih konkret. Jadi harus yang lebih konkret. Seperti di LKS saya bikin. Kan kalau di buku-buku mereka itu yang di buku teks tertulis diketahui sebuah persegi panjangnya sekian, lebarnya sekian. Tentukanlah keliling dan tinggi, keliling dan luasnya. Itu anak-anak menghayal itu. Saya kan sediakan apa di LKS itu, saya sediakan veteran untuk setiap kelompok. Lalu LKS yang tertulis begini, kan saya bikin sendiri. Dari veteran yang diberikan, ukurlah meja yang ada di hadapanmu. Panjang dan lebar. Ukur. Jadi diukur dulu, baru dia tentukan berapa ukurannya lah. Nah, kemudian tentukanlah. Jadi dia biasa bertengkar. Yang mana ini panjangnya, yang mana lebarnya. Sudah mulai diskusi kan. Nah, lalu ada yang bilang, mulaikan dari 0 diukur, mulai dari 1. Ada yang mulai dari 1. 0 itu tidak ada artinya. Mulai dari 0, bukan dari 1. Bertengkar lagi, diskusi. Baru kita bisa luruskan kan? Kita luruskan di situ. Kalau kita langsung bilang kasih kerjakan begitu yang di buku, dia tidak akan bertengkar itu. Ada pemahaman yang salah tidak bisa diluruskan Pak. Karena dia tidak konkret kan di buku-buku itu. Banyak matematika tidak konkret, terlalu tinggi soalnya sehingga anak-anak kesulitan. Contoh nilai-nilai yang biasa itu koma-koma kan? Iya, koma. Soal-soal jalan itu koma-koma. Kalau anak-anak kita belum bisa koma-koma, yang penting dia paham dulu konsepnya. Jadi saya biasa pilihkan soal yang bilangannya bulat-bulat saja supaya tidak lama. Kalaupun memang ada koma, harus ada koma, ya kan pakai kalkulator supaya cepat. Makanya sekarang ada HP, nggak perlu kalkulator, pakai HP kerjakan itu soalnya. Kalau kan pengukuran biasa koma-koma Pak. Jadi kalau dia hitung kan lama, kalau pakai koma-koma ada yang sudah agak lambat. Itu menggunakan kalkulator supaya cepat. Kan yang penting mengerti konsepnya, rumusnya di mana kan. Menghitungnya ada kalkulator cepat. Untuk apa kau hitung cepat sekarang?